Oke, di sini sekarang kita akan coba untuk mensimulasikan perancangan sistem kontrol rasio dan split range control pada proses pembakaran di ruang bakar menggunakan high-sys dynamic. Oke, ini adalah studi kasusnya. Pertama kita akan merancang rasio kontrol, ya. Rasio kontrol ini untuk mengatur AFR, seperti ini. Kemudian yang kedua itu kita akan mencoba merancang split range control. Jadi nanti di sini kita akan setting selama startup kita menggunakan LPG. Dalam artian pada saat beban 10% kurang itu kita akan menggunakan fuelnya berasal dari LPG. Kemudian pada saat beban lebih dari itu 10% ke atas, kita secara perlahan menggunakan natural gas atau gas metana, ya, natural gas, dimana komposisi natural gasnya itu adalah, kalau kita lihat di sini ada metana, etana, propana. Oke, kemudian yang ketiga untuk tuningnya nanti kita akan coba. Oke, kita langsung saja, kita akan masuk ke sistemnya. Oke, di sini ada pembakaran, reaksi stoichiometry, oksidasi dari CH4 sampai dengan C4H10 sampai dengan butana. Oke, kita buka high-sys-nya. Oke, kemudian kita akan buat new case. Kita pilih create new case. Nah, kemudian kita akan masukkan komposisi dari material yang kita butuhkan. Oke, kita tambahkan add. Kemudian kita tambahkan sesuai dengan yang ada di sini, ada di sini ada metana, etana, C1, C2 sampai dengan C4. Nah, kemudian kita tambahkan dengan udara, di mana ada oksigen, nitrogen. Kemudian kita tambahkan juga dengan hasil pembakaran, yaitu ada CO2 dan H2O. Oke, kita masukkan C1 berupa metana, kita add. Kemudian C2 kita add, enter ya. C3 kita enter. C4, oh C4 tidak ada, kita tuliskan N, butane ya, normal butane. Nah, ini ada normal butane, kita tambahkan. Nah, kemudian kita tambahkan komposisi udara, diantaranya adalah O2. Nah, kita tambahkan, kemudian ada H2O, tambahkan juga. Nah, kemudian kita tambahkan hasil. Oke, kita tambahkan nitrogen sebagai komposisi dari udara, N2. Nah, kemudian hasil pembakaran berupa H2O dan CO2. Nah, sekarang kita masukkan CO2. Nah, enter, sehingga di sini ada 8 komponen ya, 8 komponen yang kita masukkan ke dalam simulasi. Oke, kalau sudah, kita akan masuk ke bagian sini. Kita akan setting fluid package, kita add. Nah, kita pilih, karena ini adalah hidrokarbon, pembakaran hidrokarbon, maka kita memilih yang Peng Robinson. Oke, kita pilih ini. Nah, kemudian kita masuk ke bagian type reaction ya, karena kita akan mereaksikan masing-masing hidrokarbon menjadi produknya adalah stoichiometry yang sempurna, yaitu CO2 dan juga H2O. Kita tambahkan. Nah, kemudian kita pilih add reaction, kita tambahkan reaksinya. Nah, ini kita pilih conversion, kita pilih add reaction. Kemudian lakukan hal ini sebanyak 4 kali karena ada 4 reaksi ya, dari metana sampai dengan butana. Oke, sudah 4, kita akan setting. Yang pertama adalah kita setting untuk reaksi kimia dari CH4 metana. Nah, kita tambahkan komponen metana, kemudian kita reaksikan dengan oksigen. Hasilnya adalah CO2 dan H2O. Oke, kita lihat berdasarkan persamaan stoichiometry, di mana koefisien dari reakan CH4 adalah 1, O2-nya 2, CO2 1, H2O 2. Ini ya. Nah, seperti itu. Nah, maka kita akan tambahkan. Kita tambahkan di bagian sini stoichiometric coefficient. Untuk reaksi itu kita tambahkan minus ya di depan koefisiennya. Nah, maka metananya kita tambahkan min 1. Nah, kemudian oksigennya min 2. Produknya 1 CO2 dengan 2 H2O. Nah, sehingga kalau kita lihat dengan koefisien ini, maka nanti kita bisa memastikan bahwa tidak ada error yang terjadi.
artinya balance errornya 0 ya, artinya reaksinya sudah sempurna, reaksinya memang terpenuhi dengan masing-masing koefisien yang ini. Nah, kalau sudah dipastikan bahwa errornya tidak ada, sudah 0, nah maka kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu kita akan masuk ke bagian conversion. Nah, konversi di sini kita asumsikan adalah terkonversi seluruhnya. Nah, kita coba masukkan C0 saja di sini, masukkan C0 sebanyak 100. Artinya kita konversikan seluruhnya, reaksi ini 100% bereaksi atau metannya habis bereaksi dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Tidak tersisa. Oke, kita enter sehingga di sini sudah ready, sudah hijau. Kemudian kita setting yang kedua. Nah, kita reaksikan etana oksigen, hasilnya adalah CO2 dan H2O. Nah, kemudian kita lihat di bagian sini koefisien dari pembakaran C2 adalah ini 1, 3,5, 2, 3. Oke. Kita tuliskan di sini min 1, min 3,5, 2 dan 3. Nah, sehingga balance errornya 0, sudah bagus. Kemudian C0-nya kita isikan dengan hal yang sama, yaitu 100% terkonversi semuanya. Oke, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu pembakaran dari propan, tambahkan oksigen, kemudian CO2 dan H2O. Nah, di mana koefisiennya adalah 1, 5, 3, 4. Oke, ini min 1, min 5, 3, 4. Nah, ini errornya 0, kemudian C0-nya kita isikan 100. Oke, kemudian masuk ke bagian reaksi keempat, yaitu normal butane. Kita reaksikan dengan ini ya, kita reaksikan dengan oksigen, kemudian hasilnya CO2 dan H2O. Oke, dimana kita lihat koefisiennya adalah 1, 6,545, min 1, min 6,545. Oke, kita isikan di sini C0-nya 100. Oke, kemudian kita di sini kita tambahkan ini not attached to PV. Nah, kita akan menambahkan reaksi kimia ini, reaksi pembakaran ini ke dalam fluid package. Maka kita tambahkan add to FP. Kita pilih Penn-Robinson, add set to fluid package. Nah, sehingga reaksi kimia ini akan ditambahkan ke fluid package yang telah kita pilih, yaitu Penn-Robinson. Oke, kalau sudah, kita masuk ke simulation. Kita akan simulasikan prosesnya. Nah, dimana kita akan coba buat dulu sistem ini. Kita mulai dari stream pertama, ini stream LPG, NG, kemudian udara vent. Nah, maka kita akan langsung saja kita buat valve dari yang atas, tengah, dan bawah. Ada 3 valve. Kita buat valve 1, kemudian kedua di tengah, kemudian yang ketiga kita buat di bawah sini. Oke, kita setting yang pertama. Kita setting valve pertama, kita setting di bagian namanya kita ubah sesuai dengan yang ada di sini ya. Ini valve 3, kita isikan di sini valve 3. Kemudian inletnya adalah LPG, outletnya adalah LPG 1. Kita isikan di sini LPG, outletnya adalah LPG 1. Nah, kemudian kita isikan di sini unknown delta P. Kita isikan di sini parameternya, delta P-nya adalah berapa ya tadi? 1 bar ya. Kita lihat di sini kalau 1 sampai dengan 3. Nah, ini 1, 2, 3 itu drop pressure-nya adalah 1 bar. Kita isikan di sini 1, kemudian satunya adalah bar. Nah, kemudian kita masuk ke bagian worksheet. Kita akan masukkan masing-masing stream ya. Masing-masing stream. Oke, di sini komposisinya sudah baru ya, jadi unitnya memang sudah sesuai. Nah, gimana kita bisa men-setting unit di sini? Kita misalkan ingin membuat unit yang baru supaya satuannya memang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi suhunya Celsius, tekanan bar, mesonya kilogram per second, kemudian heat flow-nya bisa kita atur menjadi misalkan megawatt. Nah, maka misalkan kita akan coba buat unit yang baru ya. Kita buat unit yang baru, misalkan kita kopikan dari satuan SI, kita copy. Nah, kemudian kita isikan nama unit ya, misalkan UN baru ya. Kemudian kita ini nama unitnya.
Nanti di sini kita akan coba. Nah, ini sudah setting UN yang baru. Kemudian kita akan setting di bagian mass flow di sini. Energi dulu ya. Kita setting di bagian energi, satuannya adalah megawatt. Nah, kemudian ke mass flow. Mass flow satuannya adalah kilogram per sekon. Kita ubah menjadi kilogram per sekon. Kemudian pressure kita ubah menjadi bar ya. Nah, ini kita ubah menjadi bar. Oke, sudah selesai, klik OK. Nah, kita menggunakan UN yang baru, unit yang baru. Nah, sehingga di sini heat flow yang menjadi megawatt ya. Soalnya tadi kilojoule per hour. Kita isikan suhunya. Oke, kita lihat, kita setting di bagian atas LPG. Nah, LPG ini mass flow-nya 0,2, tekanan 4 bar, suhunya 25. Kemudian komposisinya adalah 70% C3, kemudian C4-nya adalah 30% atau 0,3 fraksi molnya. Oke, kita setting untuk parameter di sini. Suhunya 25, kemudian tekanannya 4 bar. Kemudian mass flow-nya tadi itu 0,2 ya. 0,2. Kita lihat lagi. Oke, 0,2. Nah, kemudian kita masuk ke bagian komposisi. Komposisi di mana komposisi dari LPG ini adalah secara mayoritas yaitu propan sebanyak 0,7. Fraksinya 0,7 dalam bentuk mol. Sisanya adalah normal butane yaitu 0,3. Sehingga di sini sudah 1 totalnya. Kalau sudah, kita klik OK. Sehingga di sini sudah hijau ya. Kalau sudah hijau artinya sudah oke. Kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua, yang ini. Ini valve nomor 1 sebagai natural gas ya. Kita isikan ini valve 1. Kemudian inletnya adalah natural gas, outletnya adalah NG1. Oke, misalkan kita isikan ini NG. Kemudian outletnya adalah NG1. Oke, kemudian bagian delta P nya kita isikan ini 1 bar. Kemudian ke bagian worksheet. Nah, kita isikan worksheetnya adalah ini mass flow nya 1, tekanan 4, suhu 25. Fraksi dari CH4 0,9, C2 nya 0,05, C3 nya 0,05. Oke, kita isikan di sini mass flow nya 1, kemudian suhunya 25, tekanannya 4 bar. Nah, kemudian kita lihat lagi. Oke, kita masuk ke bagian komposisi, di mana komposisi yang paling banyak adalah metana untuk natural gas ya, yaitu 0,9. Enter. Untuk mol fraksinya 0,9 metana, etananya 0,05, kemudian yang bawah juga sama 0,05, sehingga totalnya 1. Nah, ini sudah oke, kita close. Kita lanjut ke bagian yang stream terakhir yaitu udara. Ini sebagai stream valve nomor 2. Nah, kita isikan ini valve 2. Nah, kemudian inletnya kita isikan ini udara dari fan. Nah, karena ini bertekanan ya, jadi ini dianggap udara dari fan. Kemudian outletnya adalah udara saja. Oke, ini udara setelah melewati valve. Kemudian kita setting di bagian delta P. Nah, delta P nya atau pressure drop-nya adalah 1 bar, sama dengan yang sebelumnya. Kemudian di bagian worksheet kita isikan untuk mass flow-nya 25, kemudian sisanya sama ya. Oke, kita isikan mass flow-nya 25, suhunya 25 juga, pressure-nya 4 bar. Oke, kita cek lagi. Oke, sudah sesuai. Nah, kemudian kita masuk ke bagian composition. Kita cek lagi. Oke, kita masuk ke bagian komposisi, di mana komposisi dari udara itu ya kita anggap udaranya adalah oksigennya itu 0,21. Oke, kemudian nitrogennya adalah 0,79, sehingga totalnya 1 di sini. Kalau sudah klik OK. Nah, sehingga sudah hijau. Oke, selanjutnya kita akan buat mixer ya, mixing antara LPG dengan natural gas di sini. Kita buat mixer yang ini. Kita hubungkan, kita klik 2 kali, hubungkan inletnya adalah LPG1 dan juga NG1.
Oke, kemudian outletnya itu sebagai mix 1 ya. Mix 1. Anggaplah mix 1 ini sebagai campuran dari bahan bakar LPG dan juga natural gas. Oke, kalau sudah, kita masuk ke bagian ini sudah hijau, kita close. Kita tambahkan reaktor untuk pembakaran, di mana kita menggunakan conversion reaktor ya, bukan reaktor Gibbs. Sebentar, ini kok ada 2. Nah, ini kita hapus. Oke, kita masukkan reaktor di sini. Kita menggunakan ini conversion reaktor. Kita misalkan tempatkan di sini. Kita klik 2 kali. Nah, kemudian kita isikan inletnya adalah hasil dari mix bahan bakar tadi dan udara. Nah, kemudian keluarnya adalah untuk vapor outletnya itu adalah flue gas. Kemudian yang liquidnya adalah liquid ya, kita namakan liquid. Nah, kemudian di sini sesuai dengan petunjuknya, jadi require a reaction set. Nah, maka kita harus menambahkan reaksi kimia di dalam tangki reaktor ini. Nah, kita masuk ke bagian reaction, kita pilih reaction setnya menjadi set 1. Kita pastikan bahwa di sini ada 4 reaksi sesuai dengan yang telah kita buat tadi, yaitu reaksi metana sampai dengan butana. Nah, ini dapat reaksi. Misalkan yang keempat kita lihat. Nah, reaksi keempat adalah butana, oksigen, hasil CO2 dan H2O. Kalau sudah, kita close. Kita kenapa ini ada 2 lagi ya? Oke, kita hapus. Nah, kita tambahkan valve di bagian masing-masing valve ya. Masing-masing stream ada valve-nya, ada valve flue gas, ada valve liquid. Oke, kita tambahkan ada 2 valve. Kita ke all, kita tambahkan ini valve yang di atas 1, kemudian yang di bawah juga 1. Nah, yang atas kita setting ini sebagai valve flue gas. Valve flue gas, kemudian inletnya adalah ini flue gas. Dan outletnya adalah kita lihat ya, flue gas 1 ya. Kita namakan saja ini flue gas 1. Nah, kita lihat delta P nya di sini adalah untuk flue gas, untuk valve flue gas dan liquid. Valve liquid adalah 0,5. Jadi di sini valve flue gas, valve liquid itu pressure dropnya adalah 0,5. Nah, maka kita akan masukkan di bagian parameter, isikan di sini 0,5 bar. Kita ubah satuannya menjadi bar. Nah, kemudian kita close. Ini sudah oke. Kita buat yang bagian bawah sini. Oke, kita buat yang ini. Kita klik 2 kali. Ini sebagai valve dari liquid. Inletnya adalah liquid, kemudian outletnya adalah anggaplah liquid 1. Kemudian ke parameter kita isikan delta P nya yaitu 0,5. Satuannya adalah bar. Nah, kemudian kita close. Oke, ini sudah selesai ya. Kita save dulu. Kita misalkan kasih nama dengan ya, misalkan simulasi kontrol atau RC ya, RC control, dan split range control. Oke, kita save. Nah, kemudian kita akan coba kita setting untuk kondisi dinamik ya. Kita sudah selesai secara steady state, kita sudah selesai merancang blok yang sesuai dengan permintaan seperti ini. Nah, kita bisa melihat bagian flue gas di sini ya, kita munculkan tabel untuk flue gas. Kita munculkan klik kanan, kemudian show table. Nah, kita akan coba, yang akan kita lihat adalah temperatur saja ya. Kita akan lihat temperatur saja. Kita klik 2 kali, ini kita remove, molar flow nya kita remove juga. Artinya kita ingin nantinya kita bisa mengatur temperatur pembakaran ya, dengan mengatur misalkan AFR dari udara, ataupun kita mengatur switching dari bahan bakar ini. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya. Kita save lagi, kita Ctrl plus S. Nah, kemudian kita akan coba ubah menjadi dinamik. Nah, sebelum kita masuk ke menu dinamik ini,
Nah, maka pastikan kita akan setting supaya lebih aman ya, supaya kita menghindari error. Kita akan setting masing-masing valve ya, masing-masing valve sesuai dengan size valve-nya, sesuai dengan ukuran valve yang memang sesuai streamnya, sesuai dengan laju aliran streamnya, baik LPG, NG maupun udara. Kita klik bagian valve LPG. Oke, kita lihat di sini. Nah, kita masuk ke bagian rating dari valve. Nah, kemudian di sini pastikan valve openingnya memang untuk semua valve di sini dari intinya semua valve ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 4 valve ini kondisi awalnya adalah secara defaultnya adalah valve openingnya 50% gitu ya. Nah, ini kondisi awalnya 50%, jadi semua valve ini pada saat kondisi steady state adalah bukaannya 50%. Nah, kemudian sizing method kita akan coba ubah menjadi CV ya. Ini sama kalau yang akan kita coba adalah metode yang CV. Nah, kemudian kita akan size valve sehingga di sini CV-nya akan menghitung otomatis berdasarkan tiga berdasarkan 3 variabel ini, ada valve opening, delta P dan juga flow rate. Nah, kita size valve sehingga di sini akan 21,17 ya. Kalau kita klik size valve, maka nilainya akan kembali sudah sesuai dengan nilai yang sebelumnya, yaitu 21,17. Tapi kalau kita ubah di sini dan kita ubah, maka CV-nya akan berubah juga. Oke, untuk sementara kita seperti ini saja. Jadi karena memang aktual di lapangan kita tidak tahu karakteristik dari CV dari valve, nah, maka untuk sementara kita menggunakan perhitungan berdasarkan ANSI atau ISA metode ya. Kita menghitung CV berdasarkan metode ini dari data-data ketiga parameter ini. Nah, kalaupun memang misalkan di lapangan sudah diketahui atau misalkan ada datasheet untuk valve yang memang terpilih di lapangan, misalkan valve get valve dengan ukuran berapa inch, materialnya apa, sehingga CV-nya ada ketahuan. Nah, maka silakan bisa dimasukkan di sini CV-nya sesuai dengan yang aktual di lapangan. Tapi kalau sekarang karena ini sebagai simulasi saja, maka kita simulasikan CV-nya sesuai dengan perhitungan dari Aspen HYSYS. Kita sudah size valve, kita close saja. Pastikan semuanya kita size valve juga, klik 2 kali. Kita masuk ke rating, kita masuk ke CV, size valve. Oke, kemudian yang bawah juga sama, rating, CV, size valve. Kemudian yang ini, oke, CV, size valve. Kemudian yang bawah, rating, CV. Oke, yang ini kita kalau kita lihat, nah ini error, itu tidak bisa. Kenapa error? Karena memang flow rate-nya 0. Artinya ini tidak bisa. Kita bisa size valve kalau seandainya flow rate itu ada. Nah, jadi yang ini kita abaikan saja, yang valve yang liquid. Kita close. Nah, kemudian kita setting di bagian sini, bagian tangki reaktor. Nah, kita setting di mode dinamik. Nah, dinamiknya kita akan ini setting model detailsnya. Nah, model detailsnya kita setting menjadi dry startup ya. Dalam artian di sini tidak ada liquid ya. Jadi di sini liquid volumenya tidak ada, nanti akan 0 karena di sini reaksi pembakaran, sehingga di sini tidak ada yang namanya liquid misalkan 50% ataupun nilai yang lainnya. Artinya di sini kering karena reaksi pembakaran, bukan reaksi destilasi atau reaksi yang lainnya. Kita pilih dry startup untuk model dinamik, dan vessel volume, vessel diameter dan height-nya, ketinggiannya akan otomatis terhitung dari hitungan Aspen HYSYS ya pada saat kita running di mode dinamik. Jadi dimensi dari tangki reaktor akan terhitung, kemudian intinya kemudian ya di valve-nya nanti akan terhitung otomatis ya. Untuk persentase bukaannya akan seperti apa kalau kita masuk ke bagian dinamik. Oke, kita save dulu supaya nanti kalau ada terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan karena error, maka kita bisa kembali ke file terakhir yang sudah normal ya, sudah bagus. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu kita masuk ke mode dinamik ya. Ini sudah kita setting, ini pastikan di dry startup. Oke, kemudian kita masuk ke dynamic mode, kita yes. Nah, kita akan mengubah, jadi untuk model dinamik ini maka setiap valve akan diubah, dilakukan perubahan supaya memang support
pada saat kondisi dinamik. Oke, kita pilih saja sini, yang di sini make change. Nah, kemudian yang satunya belum bisa diubah secara otomatis oleh Aspen HiSys, maka kita klik 2 kali saja. Kemudian kita checklist di sini. Kita checklist, kemudian artinya mix 100 yang ini tidak bisa disetting langsung oleh HiSys, tapi kita harus manual dengan cara ya mencekliskan ini. Kita checklist saja, kemudian make change. Nah, sehingga sudah hijau. Ini ya. Kita finish, kemudian kita masuk ke dynamic mode lagi, kita klik. Nah, yes. Sehingga di sini sudah aktif untuk bagian dynamic modenya. Nah, kemudian kita akan setting di bagian integrator supaya memang responnya tidak terlalu cepat, dalam artian tampilan dari respon time-nya ataupun sampling time-nya tidak terlalu cepat, tidak langsung tiba-tiba, misalkan tiba-tiba 1 jam 2 jam, padahal sekarang waktu nyatanya 1 detik begitu. Nah, maka kita akan coba atur di bagian acceleration, kita tidak menggunakan nilai angka 1, tapi kita ubah menjadi 0,005. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah, kita coba kita run atau start, sama saja kita start ya, supaya otomatis di sini akan running. Nah, di sini start, artinya di sini integrator running, current time 2,5, 3,5, artinya ini sedang running ya, sedang berjalan begitu. Oke, kita akan stop. Nah, karena tidak ada error, kita save dulu. Nah, kemudian kita akan masukkan, kita lihat di bagian diagram bloknya. Kita masukkan kontrol sini, FC LPG dan juga FC NK. Kita masukkan dulu FC LPG. Oke, kita masukkan di sini menggunakan kontrol PI semua ya. Ini PI juga. Kita menggunakan kontrol PI, yaitu di bagian dynamic dan kontrol. Nah, di sini ada PID control. Kita pilih ini, kita arahkan ke, kita lihat. Oke, di sini ya, kita arahkan di sini. Kemudian ini coba kita geser. Kita geser dulu supaya lebih luas. Nah, kemudian kita klik 2 kali ininya, kontrolnya kita klik 2 kali, kemudian kita ubah nama ini menjadi FC atau flow control dari LPG. Itu ya. Jadi dalam artian kita akan mengontrol mass flow dari LPG dengan cara mengatur bukaan valve-nya. Nah, kita pilih select PV, kita atur PV-nya adalah di sini LPG 1. Yang kita amati adalah mass flow. Kita pilih LPG 1, namanya LPG 1. Mana? Ini LPG 1, kemudian kita cari mass flow. Nah, ini mass flow, kemudian kita select di sini, select sehingga di sini terisi untuk PV-nya. Kemudian select output dari controller atau select OP-nya, kita akan atur atau sebagai aktuatornya adalah valve ketiga. Maka kita pilih valve 3, kemudian kita pilih ini actuator the select position, kita select. Nah, kemudian kita akan coba flip ya, supaya memang tampilannya lebih rapih. Kita flip, masuk ke flow sheet modify, flip horizontal. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah, kita masuk ke bagian sini. Ini unknown range per VV, maka kita akan masukkan dulu range dari range kerja dari ini, dari stream LPG. Kita masuk ke bagian parameter, kemudian VV range kita coba isikan sesuai dengan yang ada di tabel. Range-nya ini kita bagikan tuningnya. Kita lihat range dari FC LPG yaitu minimal 0, maksimal 0,3. Oke, di sini 0 minimal, maksimal 0,3. Oke, sehingga sudah hijau. Kemudian kita masuk ke bagian. Oke, ini aksinya adalah reverse. Oke, jadi aksi dari kontrolnya adalah reverse. Kenapa reverse ya? Karena ketika mass flow di sini semakin tinggi, nah maka aksi dari kontrol ini adalah menurunkan bukaan valve supaya mass flow-nya tidak terlalu tinggi. Artinya sistemnya berkebalikan ya, kontrolnya berkebalikan, reverse, tidak langsung. Oke, kita ini reverse, kemudian kita akan coba klik faceplate. Ini kita menampilkan seolah-olah DC ya, DCS ya, seolah-olah DCS dari sistem kontrolnya. Di sini ada set point. Ini set point yang atas, kemudian yang bawah ini sebentar. Oke, ini VV ya, ini VV. Ini VV. Kalau set point di sini, ini set point, ini VV, kemudian ini OP. Jadi kita bisa mengamati di bagian sini faceplate ataupun di bagian parameter dari FC LPG ini. Di sini ada modenya manual, ada auto, ada indikator.
Jadi bisa berfungsi sebagai tampilan saja, ataupun bisa sebagai otomatis ya, otomatis kendalinya. Ataupun bisa dipilih di sini ada main, auto, dan indikator. Kalau kita close ini FCLPG, kita close. Nah, cara menampilkan kembali bisa dengan cara klik 2 kali yang FCLPG ataupun langsung ke bagian sini tuning. Kita pilih tuning sehingga di sini akan muncul jendela yang tadi ya, pop up yang FCLPG. Nah, kemudian untuk kondisi awal kita akan coba atur menjadi auto dulu. Pastikan di sini menu dinamik. Kemudian kondisi awalnya adalah kita masukkan nilai KC-nya, gain atau KP-nya 1, TI-nya 1 juga ya untuk kondisi awal, untuk inisiasi. Nah, kemudian kita coba melihat ini ada monitor. Kalau misalnya kita mau langsung melihat grafiknya selain dari monitor, kita bisa menggunakan fitur strip chart. Nah, di sini kita masuk ke strip chart, kemudian kita pilih SPVVOP, kemudian kita create strip chart. Jadi kita membuat chart ya, atau grafik dari apa yang kita pilih, apakah set point saja ataupun semuanya. Nah, contohnya ini semua yang akan kita pilih, sehingga ada 3 garis yang akan nanti muncul, yaitu set point, PV, dan OP. Kita klik display, ini kita close. Ini ada monitor juga, kita posisikan di sini. Oke, coba kita play ya, kita masuk ke parameter. Kita akan coba masuk ke dinamik, kita play, kita run. Nah, seperti itu. Kita klik kanan di sini, kita auto scale all axis ya. Kita ubah warnanya menjadi warna putih. Oke, seperti itu. Kita klik kanan lagi, auto scale all axis. Nah, kondisinya kalau kita lihat di sini berfluktuasi ya, ada 0, 100, 0, 100. Artinya OP-nya atau valve-nya, valve 3 ini akan bervariasi dari 0, 100, 0, 100, tidak di antara nilai itu. Artinya ini berfluktuasi. Nah, dalam artian nilai KC ini terlalu tinggi, maka kita harus kecilkan. Kalau kita lihat di monitor, oke, ini monitornya ya. Oke, ini monitornya. Oke, nah kita masuk ke bagian parameter. Ini berfluktuasi nilai 0 sampai 100, 0, 100. Kemudian nilai PV-nya juga tidak sama dengan 0,2. Nah, maka kita kalau kondisinya seperti ini, kita setting KC-nya jangan 1, tapi 0, yang lebih kecil dari itu, misalkan 0,3. Kita coba dulu 0,3. Nah, sekarang nilai dari bukaan valve-nya tidak 0 dan 100 ya, tapi di antara nilai itu. Dan juga nilai PV ini akan mendekati set point. Nah, nilai PV ini harus mendekati set point. Ini ya, VV-nya yang hijau, kemudian set point-nya yang merah. Ketika VV sama dengan set point, nah maka kontrolnya sudah berhasil, meskipun ini waktunya lama ya untuk mencapai hal tersebut. Nah, maka supaya memang lebih cepat, maka kita akan lakukan tuning. Nah, kalau seandainya nilai PV sudah sama dengan set point ataupun kurang lebih sama, misalkan seperti ini, nah maka kita selanjutnya kita masuk ke bagian tuning. Kita akan tuning otomatis menggunakan fitur auto tune. Nah, maka silakan pilih ini auto tune. Nah, kemudian kita akan coba unchecklist dulu. Artinya ketika kita start tuner auto tune, nilai KC TI TD ini tidak akan langsung otomatis terupdate ke konfigurasi yang di sini. Nah, tapi kita akan kendalikan supaya apakah jikalau KC TI ini terlalu besar ataupun ya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita bisa memilih dan memilah apakah memang kita harus update atau tidak. Oke, sementara kita seperti ini dulu, kita start auto tune. Ingat ya, start auto tune ini harus dalam kondisi ketika nilai PV sama dengan set point, dalam artian tidak berfluktuasi. Ya, tidak berfluktuasi, nilai set point sama dengan nilai PV yang ini. Oke, kalau sudah dirasa ini sama ya, PV sama dengan SP, kita lakukan auto tune, kita start auto tune. Nah, sehingga nilai KC-nya sudah ada sekarang 0,3, TI-nya ini. Oke, kita masuk ke bagian konfigurasi, kita isikan ini 0. Oke, kita ke auto tune, kita pilih accept ya, supaya nilai ini terupdate ke konfigurasi yang sedang kita setting. Nah, sehingga nilai KC-nya sekian sesuai dengan hasil auto tune, TI-nya juga sekian. Nah, coba kita uji, kita akan coba uji, misalkan kita ubah set point-nya menjadi 0,1 sehingga VV ini harus 0,1 juga. Kita coba uji bisa dengan cara mengisikan nilai di sini ataupun bisa dengan cara menggeser bagian panah ini menjadi 0,1.
Misalkan kita ubah supaya pas ya, kita isikan di sini saja 0,1. Nah, kemudian sehingga di sini responnya cepat ya. Cepat. Kita klik kanan, auto scale all axis. Nah, jadi perubahannya sangat cepat. Nah, coba sekarang kita akan atur. Kita atur supaya dari 0,1 sampai dengan 0,2. Jadi kita akan uji kenaikan set point dari 0,1 menjadi 0,2. Kita isikan 0,2, enter. Nah, sehingga di sini responnya ya cepat ya. Dari VV-nya asalnya 0,1 sekarang akan menjadi 0,2. Kita stop dulu. Kita masuk ke dinamik, kita stop. Oke, ini kita tidak akan pakai bagian sini ya. Kita ini bisa kalian coba atur ya. Apa namanya? Bisa kalian atur supaya tampilannya memang sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Ini ada propertiesnya juga dan lain sebagainya ya. Jadi nah, ini bisa zoom in, zoom out juga. Nah, tapi yang akan kita coba atur adalah ini sebagai untuk ini pop up ini kita tampilkan sebagai parameter, kemudian grafiknya kita lihat dari sini. Oke, kita lihat grafiknya. Nah, maka ini akan kita yang akan kita amati adalah di bagian kenaikan dari 0,1 ke 0,2. Nah, maka bagian ini skalanya kita bisa supaya lebih detail, kita bisa geser skalanya lebih rapat ya. Nah, seperti ini. Kalau kita geser, nah maka kita bisa melihat waktu yang diperlukan untuk menaikkan dari 0,1 menjadi 0,2 itu berapa. Nah, gitu ya. Nah, yang merahnya kita geser, sehingga kita bisa lihat kurang lebih dari 160,7 kemudian dia akan naik menjadi 0,2 di sini ya. PV-nya tadi 0,2, nah ini 0,998. Nah, di sini dengan waktu ya kurang lebih dari 160,7 sampai dengan 161 misalkan 0,2 ya, dalam artian memerlukan waktu ya berapa. Nah, gitu ya, itu bisa dihitung. Nah, sehingga waktu yang diperlukan untuk merubah dari 0,1 menjadi 0,2 itu setara dengan berapa detik ya, apakah memang 15 detik atau 0,25 menit atau berapa. Nah, ini karena ini 160,7 artinya cepat ya, jadi kurang dari itu. Nah, itu silakan dianalisis, ini silakan nanti di capture untuk bukti bahwa dengan nilai PI sekian, nah dengan nilai PI yang ini bisa menghasilkan respon sistem yang cepat, di mana respon sistem itu bisa stabil kembali setelah berapa detik begitu, dengan mengamati grafik yang tadi begitu ya. Kita telah setting untuk kontrol yang pertama. Nah, kita close saja ini, kita close juga. Artinya kita telah tuning ini ya, kita telah tuning bagian sini, bagian untuk FC LPG. Nah, kemudian kita akan membuat blok kontrol berikutnya yaitu FC untuk NG. Nah, maka silakan dicoba ya, silakan dicoba. Kita akan tambahkan, kita masuk ke bagian flowsheet, kita pilih model end stream, kita tambahkan PID, dynamic and control, kita tambahkan PID untuk bagian sini. Nah, kita akan tambahkan, kita klik 2 kali, ini sebagai FC dari NG ya, FC NG. Nah, kemudian kita select VV nya adalah bagian NG1. Nah, maka kita pilih NG1. Nah, kita akan amati di bagian mesh flow. Kita isikan mesh flow, kita select. Nah, kemudian select OP-nya adalah valve 1. Nah, kita lihat kita akan mengatur flow dari NG dengan cara mengatur bukaan valve 1. Oke, kita pilih valve 1. Nah, kemudian pilih ini, kita select. Oke, kemudian kita akan coba flip dulu supaya lebih rapi. Kita pilih ini, kemudian kita flip horizontal. Nah, kemudian kita akan setting di bagian parameter, masuk ke bagian tab parameter. Kita akan coba setting minimum dan maksimum untuk kontrol FCNG. Nah, dimana minimumnya 0, kemudian maksimumnya adalah 3. Nah, maka kita isikan di sini minimumnya adalah 0, kemudian maksimumnya adalah 3. Nah, kemudian kita akan setting di bagian dasarnya untuk tuning awalnya KC-nya 1. Oke, ini saya ulangi, ini 3 ya. KC-nya 1, kemudian TI-nya 1.
Oke, kemudian kita enter. Kemudian kita masuk ke faceplate. Ini kita close dulu. Kita pilih faceplate. Oke, kemudian kita akan coba lihat di sini, ini faceplate untuk NG. Nah, kemudian oke, ini actionnya adalah reverse. Kemudian kita akan coba save dulu, Ctrl S. Kita lihat, kita masuk ke bagian strip chart ya. Kemudian kita buat strip chart, kita pilih SP PV OP, kemudian kita create, kita display semua dari SP PV dan OP. Nah, kemudian kita akan coba lihat ya, untuk kondisi ini kita masuk ke parameter, kemudian coba kita running ya, kita running dulu. Kondisinya akan seperti apa? Kita klik kanan di sini, kemudian auto scale all axis. Oke, ini kondisi awalnya, nah dimana memang sudah stabil ya, 1 kg per second, VV sama dengan set point. Nah, ini sudah stabil, kondisinya 50%. Nah, coba kita akan ubah, misalkan ini kita lihat di sini ya. Oke, FCNG set pointnya 1, maksimalnya 3. Coba kita ubah menjadi 2 kg per second. Nah, sehingga di sini akan naik. Oke, sebentar. Nah, ini ya, kita ubah. Ini klik kanan, auto scale all axis. Jangan lupa kita akan ubah dari manual menjadi otomatis. Nah, sehingga di sini akan nilainya akan terus naik sampai dengan 2. Nah, kalau kita lihat di sini, kita klik kanan. Nah, nilainya di sini nanti akan terus naik. PV ini ya, hijau akan sama dengan yang merah sampai dengan kondisi yang kedua. Dengan nilai inisial KC-nya 1, TI-nya 1. Oke, di sini kurang lebih sudah. Nah, ini artinya kita lihat tidak bisa mencapai 2 kg per second. Kenapa? Karena bukaan valve di sini sudah maksimal, sudah 100%. Nah, ini ya. Nah, maka ya ini sebagai catatan akhir bahwa nilai dari NG ini tidak melebihi dari 1,957 sebetulnya. Dengan bukaan valve ini, bukaan setting valve-nya adalah seperti ini. Nah, maka coba kita akan ubah, kita misalkan kembalikan ke keadaan misalkan 0,5. Kita lihat. Nah, kita klik kanan, scale auto scale all axis. Nah, sehingga bukaan valve-nya sekarang 32, 28, sekarang 26, 25 sampai keadaan menyentuh antara yang biru ini menyentuh garis yang merah yang set point-nya. Nah, kalau sudah stabil, nah ini kurang lebih sudah stabil, kita akan tuning ke bagian auto tune. Kita checklist dulu. Kita install auto tune sehingga di sini muncul nilai KC TI. Nah, KC-nya 0,56, TI-nya 3,67 kali 10 pangkat min 4. Kita accept saja, kita update supaya muncul di bagian configuration. Nah, nilainya sudah muncul. Kemudian kita akan uji nilai ini, kita uji kembalikan nilai dari 0,5 menjadi 1. Nah, cepat sekali ya. Nah, ini ya artinya berhasil dilakukan ya. Perubahannya cepat dari 0,5 ke 1, beda dengan yang tadi. Nah, kita stop dulu. Kita stop, kita amati yang di sini. Ya, kita scale all axis. Nah, sehingga kita bisa mengamati untuk bagian yang ini ya. Kita amati waktu yang diperlukan. Nah, untuk menaikkan kita coba geser dulu. Nah, waktu yang diperlukannya itu adalah waktu yang diperlukan untuk naik dari 0,5 menjadi 1 kg per second. Waktunya adalah dari sini 292,78 misalkan, kemudian dia naik sampai dengan 293,1. Nah, artinya ya itu cukup singkat ya. Nah, silakan hitung berarti waktu yang diperlukan untuk menaikkan itu memang kurang dari 1 kurang dari berapa menit ya. Nah, itu silakan dihitung. Ini 292,78, ini 293,1. Nah, sehingga ya itu kurang dari 1 menit ya untuk menaikkan flow dari 0,5 menjadi 1 dengan valve yang sekian ya, dengan CV yang sekian, valve dengan kondisi karakteristik valve yang telah kita setting tadi.
Oke, ini sudah selesai, artinya sudah bagus ya. Kita close, ini close. Nah, kemudian kita akan hubungkan kedua dari FC flow control ini, valve yang LPG kemudian valve NG, kita akan hubungkan dengan yang namanya split range control. Kita pilih flow sheet modify, kita pilih ini, kita tempatkan ini ya, split range control. Kita tempatkan di sini. Nah, kemudian kita klik 2 kali. Nah, kita isikan di sini. Kita akan memilih proses variabelnya. Nah, kita close dulu. Kita pilih proses variabel berupa mix 1 di sini. Ya, output dari mixer. Nah, maka kita pilih mix 1. Nah, kemudian kita atur, kita akan amati, yang kita amati adalah mesh flow. Nah, kita select. Oke, kemudian kita akan hubungkan, saya coba flip dulu. Saya coba flip. Kita pilih ini, kita flip horizontal. Nah, kemudian kita akan hubungkan yang split 1 ini. Yang split split range control kita hubungkan dengan FC LPG dan FC NG. Nah, di sini ada bagian 1, ada bagian 2 gitu ya. Nah, maka kita pilih dulu bagian 1, kita hubungkan yang 1 dengan ya bisa yang ini, yang LPG maupun yang NG. Kita pilih dulu yang LPG. Select OP-nya kita, nah ini keluaran dari split range control pertama adalah sebagai masukan dari FC LPG. Nah, maka kita pilih FC LPG. Kita pilih ini. Nah, ini sebagai set point. Nah, dalam artian apa? Dalam artian bahwa output dari split range control itu sebagai set point dari FC LPG. Nah, maka ini kita setting sebagai set point, kemudian kita select. Nah, sehingga nyambung di sini di bagian set point dari flow control untuk aliran LPG. Kemudian kita seleksi, kita next ya, kita pilih bagian yang kedua. Nah, yang kedua kita klik, kita select OP-nya adalah yang bawah sekarang, FCNG. Nah, ini sebagai set point juga, kita pilih set point, kita select. Nah, sehingga sudah selesai. Kita sudah menghubungkan antara masing-masing dari ini flow control untuk LPG dan NG ke bagian split range control. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian, nah ini unknown range for VV, maka kita masuk ke bagian parameter. Nah, kita isikan di sini ke bagian konfigurasi dulu. Konfigurasinya coba kita lihat dulu ya. Oke, kita isikan dulu KC-nya 1, T-nya 1 seperti biasa. Kemudian masuk ke bagian sini split range setup. Nah, di sini kita akan lihat split range setup. Nah, kita enable split range curve. Jadi kita akan membuat settingan kurva untuk split range control. Oke, yang merah adalah untuk yang LPG, yang biru adalah untuk yang NG. Nah, kita akan setting di mana sesuai dengan soal yang ada. Nah, kita lihat di sini bahwa batasannya adalah 10%. Nah, pada saat sinyal kontak 0%, valve LPG terbuka 70%. Pada saat 10%, maka valve LPG tertutup full ya, tertutup penuh. Nah, maka kita akan setting di sini. Kita setting di bagian ini ada 0, 10. Ini kontrol OP-nya 0, 10 dan 100. Yang LPG kita setting pada saat di sini 0, nah maka bukaan valve LPG-nya adalah 70%. Kemudian seperti ini 70%. Kemudian pada saat 10% dia harus menutup. Artinya 0%. Nah, sehingga kalau kita baca di sini pada saat kontrol outputnya 0, nah maka bukaan valve-nya 70% untuk LPG. Kemudian pada saat 10% di sini kontrol outputnya 10%, nah maka katup merah ini, katup LPG ini akan tertutup penuh begitu. Oke, kalau sudah kita masuk ke bagian FCNG. Nah, dimana kalau kita lihat FCNG ini pada saat sinyal kontak 0 bukaan valve-nya 0%. Kemudian pada saat sinyal kontak 100%, maka bukaan valve-nya adalah terbuka penuh 100%. Nah, kita isikan di sini, berarti di sini 0, ininya 10 juga ya, artinya linear. Kalau OP-nya 10,
Nah, maka bukaan valve-nya juga harus 10. Kalau OP-nya 100, maka aktualnya akan terbuka juga 100. Oke, seperti itu untuk yang NG. Oke, yang LPG ini masih belum selesai. Pada saat dia 100, maka dia harus 0 ya. Nah, maka seperti ini. 70 00, kemudian untuk FCNG 0 10 100. Artinya ini 0, di sini 10%, di sini 100 gitu ya. Nah, ini adalah settingan untuk split range control. Dalam artian ketika controller outputnya itu kurang dari 10%, nah maka yang dipakai adalah sebagian besar adalah dari valve yang merah, yaitu untuk LPG. Meskipun memang lambat laun di sini ada bukaan valve yang NG, artinya switch secara perlahan, secara continuous gitu ya, overlapping di sini. Oke, tidak masalah, ini memang bagus seperti itu supaya kondisi fuelnya tidak pada saat sudah kita tutup katup LPG, nah maka yang natural gas itu sudah terbuka di sini ya, artinya ada fuel atau bahan bakar yang masuk ke tungku reaksi begitu ya, bukan dari nol untuk NG-nya, tapi sudah ada. Oke, kemudian kita close saja, ini sudah kita setting, kita lihat lagi. Oke, kemudian masuk ke bagian parameter. Nah, kemudian masuk ke konfigurasi, kita lihat. Oke, ini konfigurasinya. Kalau kita lihat VV dan set point. Oke, VV dan set point kita atur saja ya. Nah, maksimalnya kita lihat di sini. Kita lihat di bagian tabel. Untuk campuran di sini mix 1 ini adalah penjumlahan antara ini minimalnya 0, maksimalnya 3,3 ya. Oke, karena ini maksimalnya untuk NG3, LPG-nya adalah 0,3. Maka di sini kalau kita lihat ya, low-nya adalah 0. Kemudian ini set point-nya juga 0. Ini maksimalnya 3,3. Ini 3,3 juga. Oke, gitu ya. 3.3. Nah, kemudian kita masuk ke bagian sini. Coba kita tampilkan faceplate-nya. Oke, nah kemudian, ini yang penting, kita akan atur ini menjadi auto. Nah, kemudian di bagian dinamiknya, pastikan ini posisinya di bagian dinamik supaya memang lebih jelas. Nah, kemudian kita akan atur. Nah, karena ini sebagai set point atau output dari split range control ini sebagai set point dari FC LPG, nah maka set point ini artinya terikat ya dengan kontrol ini split range. Nah, maka yang FC LPG ini modenya bukan auto lagi tapi cascade. Nah, kenapa cascade ya? Karena set pointnya itu nyambung. Tidak bisa kita atur secara sembarangan, tapi set pointnya nyambung ke bagian split range control. Begitupun yang bawah, yang FCRG juga modelnya adalah cascade. Artinya set pointnya tergantung dengan ini keluaran dari split range control. Oke, kemudian kita akan save dulu, Ctrl plus S, kemudian kita running. Nah, seperti itu. Oke, ini untuk kondisinya. Kita coba lihat PV-nya apakah mendekati set point atau tidak ya. Nah, ini kurang lebih mendekati ya. Oke, kita ke strip chart, kita pilih ini, kita create, kita display semua, kemudian ini klik kanan auto scale all axis. Oke, kita lihat ya. Oke, ini sudah pas 1,2 kg per sekon. Nah, kalau kita amati, kalau kita analisa pada saat, nah ini kita lihat OP-nya berapa? OP-nya 40%. Nah, pada saat OP 40%, maka fuel itu seluruhnya berasal dari NG, natural gas. Nah, ini dibuktikan dengan ini.
aliran ini adalah untuk NG, ini untuk LPG. LPG di sini OP-nya 0%, artinya katupnya tertutup 0%. Tidak ada LPG yang memang mengalir ke bagian mixing, ke bagian mixer. Artinya tidak ada supply LPG ke sistem 0. Nah, kalau ini NG-nya adalah 60%, sesuai dengan set point-nya adalah 1,2. Kalau kita turunkan, misalkan kita turunkan menjadi 0,5, nah maka nilai OP-nya adalah ini belum kita tuning ya. Nah, maka kita akan tuning dulu, kita kembalikan ke kondisi yang awal 1,2, kemudian kita tunggu ya, kita tunggu sampai dengan stabil. Nah, kalau sudah stabil, kita akan auto tune untuk memperoleh nilai KC dan TI yang sesuai begitu. Oke, yang hijau akan berimpit dengan yang merah. Nah, sekarang sudah stabil. Kita masuk ke bagian tuning. Mana ini? Nah, auto tune. Kita checklist dulu. Kita start auto tune. Oke, nilai KC-nya adalah 0,6 tanpa TI ya. Meskipun kita setting PI karena ini adalah speed range ya, maka ISIS menghitung bahwa tidak perlu TI ya untuk speed range control. Oke, kita accept. Nah, kemudian kita lihat ke bagian, kita lihat dulu apakah memang betul TI atau tidak. Ke konfigurasi, ke operation. Nah, ini ada ya, TI-nya ada sebetulnya tapi kecil ya. TI-nya ada tapi sangat kecil, 10 pangkat min 4. Nah, coba kita akan uji kalau kita ubah set point-nya. Nah, set point ini artinya apa? Artinya kita setting kita setting fuel yang masuk ke dalam tangki reaksi itu adalah 1,2 kg per sekon, atau setara dengan bukaan valve di sini, atau setara bukaan persentase mixing di sini adalah 40%. Nah, kemudian coba kita ubah, misalkan ini menjadi 0,5. Nah, maka dia cepat sekali berubah. Kalau kita lihat di sini, nah ini ya. Jadi perubahannya cepat dari 0,5, dari 1 menjadi 0,5. Nah, saya coba stop dulu. Nah, ini bisa diamati berapa lama waktu yang diperlukan untuk merubah dari 1 menjadi 0,5 gitu ya. Nah, coba saya uji lagi sekarang ke 1,2. Oke, nah ini seperti itu. Nah, silakan ini bisa di capture, dihitung waktu kestabilan sistem dari keadaan perubahan awal dari 0,5 menjadi 1,2 itu berapa menit gitu, atau berapa detik. Kemudian kita coba ubah ini supaya kita akan uji pada saat bebannya adalah kurang lebih 10%, supaya 10% di sini. Nah, maka caranya ya kita bisa coba atur set point di sini ya, ataupun misalkan kita manual ya. Manual kita bisa atur di sini 10%. Apa yang terjadi kalau 10%? Nah, kalau 10%, nah maka PV-nya adalah 0,3 begitu. PV-nya 0,3 dan di sini pas 0%. Kalaupun misalkan sekarang coba 5%, nah maka di sini terbuka. Ingat ya, karena apa? Karena LPG ini dia akan terbuka dari pada saat OP di sini 0 sampai dengan 10% begitu. Nah, gitu ya. Pada saat 5%. Oke, kita ulangi pada saat 10%. Nah, maka di sini sudah pas di angka 0 untuk LPG. Pada saat dia 9%, di sini masih ada 4,86%. Bukaan valve-nya akan semakin turun sehingga dia akan OP-nya 0% atau tertutup total di bagian valve LPG pada saat di sini 10%. Kita isikan 10, maka di sini 0. Nah, artinya ini teruji bahwa split range ini bisa kita atur sesuai dengan permintaan di soal ini. Gitu ya. Nah, kita masukkan ke otomatis. Kita lihat ini 0,3. Oke, kita auto. Nah, kembali ke keadaan awal. Kalau kita isikan 0,3 tadi, ini pada saat pas 10% untuk OP-nya. Nah, gitu ya. Kita
klik kanan auto scale. Nah ini silakan nanti bisa diamati, bisa dianalisis, bisa dibahas ya. Nah saat di sini 0,25, nah maka di sini LPG-nya ada. Karena apa? Karena persentasenya dari OP-nya kurang dari 10%. Oke, nah ini komposisinya adalah 0,1 LPG, 0,11 LPG, 0,13 dari natural gas, seperti itu. Oke, ini sudah berhasil ya. Kalau kita lihat, kita stop dulu atau kita ubah ke keadaan awal, yaitu 1,2. Oke, ini sudah selesai 1,2, kita stop. Nah sekarang kalau sudah kita stop, maka kita lanjutkan ke bagian berikutnya, kita close. Nah ini adalah OP yang 2, ini OP yang 1, ini bisa kita lihat. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, di mana kita akan membuat kontrol rasio. Oke, kita close saja karena ini sudah berhasil. Ini sudah kita stop. Nah kemudian kita akan tambahkan sesuai dengan yang ada di soal di PDF. Kita tambahkan di sini kontrol rasio ya, AFR, di mana kita membandingkan antara di sini mass flow dari mixing, mass flow dari fuel ya, campuran bahan bakar, bisa jadi LPG ditambah dengan NG atau hanya NG saja. Nah ini kita bandingkan dengan udara. Perbandingan antara udara dengan fuel itu adalah AFR, air fuel ratio. Nah maka kita tambahkan di sini, kita tambahkan namanya rasio kontrol. Kita masuk ke sheet, flow sheetnya tidak ada, kita klik dulu di sini. Kita pilih model and stream, kemudian kita pilih dynamic and control, kita pilih yang ini rasio kontrol. Kita tempatkan misalkan di sini. Nah kemudian ini kita klik dua kali, kemudian kita kasih nama ini AFR ya, karena ini sebagai kontrol rasio dari air to fuel. Nah kemudian kita select VV-nya yang akan kita amati adalah nah ini VV-nya ada 2. Jadi yang kita amati itu ada yang mixing fuel untuk bahan bakar, mixingnya. Kemudian ada juga udara. Nah di sini ada yang dikontrol, ada VV yang dikontrol, ada VV yang sebagai referensinya. Nah kita akan setting VV yang dikontrol dulu. Nah yang dikontrol apa? Yang dikontrol adalah ini udara. Jadi flow dari udara ini akan kita kontrol. Nah maka VV-nya adalah udara. Kita select VV, kemudian kita cari namanya udara ini, kita pilih mass flow, kita select. Nah kemudian sekarang kita ubah menjadi VV yang bertindak sebagai referensi, yaitu referensinya adalah fuel di sini ya, sebagai nilai yang tidak kita atur untuk di bagian rasio kontrol. Kita select PV, kemudian kita isikan mix 1, kita pilih mix 1, kemudian kita cari mass flow, kemudian kita pilih mass flow-nya, kita select. Nah sehingga di sini kita sudah memilih untuk bagian VV yang bertindak sebagai reference. Nah kemudian kita pilih ini, kalau kita cek lagi, kita pilih yang PV yang dikontrol adalah udara yang ini. Nah kemudian VV sebagai referensinya adalah mix 1. Oke, kita select OP-nya, seleksi, kita akan memilih di bagian aktuator mengontrol untuk AFR ini, yaitu adalah udara. Nah maka udara ini kita diatur dengan valve kedua, maka kita cari tahu valve 2, kemudian pilih aktuator design position, kita select. Nah sehingga sudah terseleksi seperti ini. Kita akan coba flip dulu sehingga lebih rapi ya. Oke, kalau sudah, nah seperti itu. Kemudian kita akan coba lihat di bagian AFR sini. Ini saya close, ini sudah beres. Kita sudah membuat 3 sistem, 4 ya, ada 4 kontrol, 2 FC, 1 split range, kemudian AFR-nya. Nah kita masuk ke bagian parameter. Kita akan coba isikan dulu range untuk rasio kontrol ini. Oke, kita akan coba lihat range untuk
di sini ada mass flow 1, mass flow 2. Artinya ada mass flow yang dikontrol, ada mass flow sebagai referensi. Mass flow yang dikontrol adalah udara. Nah, di mana udara itu kita lihat untuk udara itu maksimal tadi 25. Nah, kita lihat di sini udaranya 25. Nah, maka kita atur minimalnya adalah 0, maksimalnya itu 30 ya. Kita coba saja 30 karena decimal tidak kita ketahui. Oke, kemudian yang mass flow yang kedua kita atur dari 0 sampai dengan yang kedua adalah campuran. Nah, di mana campuran ini sebagai referensi ya, maksimalnya adalah 0, minimal 0, maksimalnya tadi 3,3. Kita coba cek dulu 3,3. Oke, kita coba lihat di bagian configuration. Oke, seperti itu ya. Kita ini sudah selesai. Oke, kita masuk ke konfigurasi. Nah, di sini ada set point. Di sini ada rasio. Oke, ini rasio 1. Rasio 1. Artinya nilai PV ini pengalinya 1 kalau kita kalikan dengan 1,2. Jadi ini harusnya 1,2 ya kalau apa namanya nilai PV-nya 1. Kalau rasio kontrolnya adalah 1. Ini sekarang rasionya adalah 20. Keadaan current ya, yang current rasio. Keadaan sekarang rasionya adalah 20,8. Artinya 1,2 dikalikan dengan 20,68 hasilnya adalah 124,82. 24,82 untuk udara. Kemudian referensi PV-nya adalah apa? Mass flow campuran untuk bahan bakar. Oke, kita coba isikan dulu KC-nya 1, TI-nya 1 seperti yang pernah kita coba masukkan tadi, mirip dengan yang tadi. Kita enter. Kemudian kita ambilkan faceplate. Oke, coba saya geser dulu ini ke atas supaya memang kelihatan lebih hemat lokasi ya, hemat posisi. Ini kita drag dulu ke atas, ini kita perkecil juga sama dengan yang tadi. Nah, kemudian ini. Oke, kita akan coba lihat, kita akan coba atur dulu ini menjadi otomatis. Ini isikan dulu sekarang 25, kondisi awal, AFR-nya adalah 25. Kita akan mencari tahu flue gasnya apakah suhunya segitu atau bagaimana. Kemudian kita coba running. Oke, kondisinya adalah seperti ini. 0-100%, 0-100% artinya berfluktuasi ya, tidak sesuai. Oke, nah maka kita akan coba atur ya. Kita akan coba atur KC-nya kita perkecil karena ini oscillasinya tinggi sekali, 0 sampai dengan 100, 0-100, 0-100. Kita atur KC-nya menjadi 0,2. Kita coba dulu. Oke, sehingga nah di sini current rasionya 29, sedangkan yang rasio yang kita set point adalah 25. Nah, ini sudah mendekati, sudah turun ya. Kalau kita lihat strip chartnya, kita buat strip chart. Kita display. Nah, ini yang hijau akan mendekati yang merah gitu ya dari sisi grafiknya. Oke, seperti itu. Nah, ini sudah pas ya, sudah. Intinya current rasio ini harus sama dengan rasio yang warna biru yang kita kontrol. Kita tidak akan lakukan auto tuning ya untuk rasio kontrol karena memang agak susah, kadang-kadang error juga. Kita akan masukkan manual dulu saja. Misalkan ini 0,2, coba kita naikkan ya, ini 0,3 misalkan. Nah, kita ubah misalkan rasionya menjadi 20. Apa yang terjadi? Nah, ini rasionya akan berubah menjadi 20. Suhunya di sini akan berubah juga menjadi semakin naiknya 1700. Kenapa? Karena komposisi dari udara dalam pembakaran semakin tipis, semakin sedikit,
artinya excess air-nya itu semakin berkurang ya. Dalam artian pembakarannya semakin bagus ya, tidak ada rugi-rugi yang diserap oleh excess air, udara berlebih, sehingga suhunya di sini naik. Oke, 20 lama sekali ya. Kita coba ini isikan misalkan 0, berapa gitu, 0,5, apakah stabil atau enggak. Kita cek ininya, kita ubah lagi ke angka 25. Oke, ini sudah naik ya, cukup naik. Kemudian kita akan coba atur TI-nya 0,5 juga supaya lebih cepat. Oke, sudah ya. Oke, misalkan seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Saya coba ulangi lagi, ini ke 20. Nah, maka waktu yang diperlukan itu bisa dihitung. Yang diperlukan dari sini ke sini itu berapa. Nah, ini bisa diamati dengan cara yang tadi, dengan cara yang di awal. Kita expand dulu semua, kita hitung di bagian ya sini ya. Jadi silakan nanti bisa identifikasi waktu yang diperlukan. Oke, saya akan stop dulu. Waktu yang diperlukan dari sini ke sini itu berapa. Oke, kita lihat di sini, ini waktu yang diperlukan. Kita bisa baca ya, kita bisa melihat. Kita akan coba expand dulu. Kita bisa melihat berapa banyak waktu yang diperlukan dari keadaan perubahan AFR ini, sehingga bisa merubah rasio dari udara asalnya 30 kg per sekon menjadi 25 ini ya, kurang lebih 24 kg per sekon. Itu untuk AFR bagian PV. Untuk udara seperti itu. Oke, kita close saja, kita perkecil, ini sudah selesai ya. Jadi anggaplah seperti ini, 0,5 KC-nya, TI-nya 0,5, ataupun bisa silakan disetting lagi supaya memang lebih cepat dan juga stabil. Oke, kita close karena ini sudah selesai. Kita close juga. Nah, kita akan coba amati sesuai dengan yang ada di soal. Kita akan jawab beberapa pertanyaan yang ada di soal. Ini 1, 2 sudah kita lakukan. Kemudian analisisnya adalah yang tadi ya, setiap kali kita tuning, artinya di sini kita telah melakukan beberapa tuning untuk FC LPG, FCNG, split dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian kedua, nilai AFR dan temperatur pembakaran. Oke, nah ini jadi pada kondisi normal dalam artian NG-nya 1 kg per sekon. Nah, itu kita ingin melihat berapa temperatur maksimal yang diperbolehkan di bagian tungku pembakaran agar tidak merusak misalkan ke bagian tungku ataupun tidak merusak sistem, tidak merusak komponen yang ada di dalam tungku ini. Apakah di dalamnya ada misalkan ada pipa ataupun yang lain, ataupun misalkan ini nantinya akan masuk ke bagian turbin, bisa saja ya kalau tekanannya tinggi. Nah, maka temperatur ini dijaga agar tidak merusak turbin, agar tidak merusak peralatan. Sehingga di sini silakan dicari tahu temperatur maksimalnya adalah berapa. Nah, kalau seandainya kita lihat di sini, oke, nah ini ya, silakan dianalisis hubungan antara AFR dan temperatur pembakaran. Artinya, nah di AFR ini kalian bisa set, kita lihat parameter. Kalian bisa set misalkan dari 15 itu nilai dari suhunya berapa. Kalau kita coba running, isikan di sini 15 atau jangan 15 ya, terlalu pas 15, misalkan 17. Nah, maka suhunya 1900 berapa gitu. Nah, itu dibuat dalam Excel. Artinya ada X-nya ini, kemudian Y-nya adalah suhu, kemudian 20 itu berapa suhunya, suhu dari tungku ya pembakaran. Nah, ini suhunya ya kurang lebih 1800 sekian gitu ya, 1814 misalkan. Nah, maka kita buat di Excel, itu adalah hubungan antara AFR dengan temperatur tungku ya, temperatur pembakaran. Nah, kemudian misalkan ini diubah. Oke, saya contohkan saja. Di sini adalah AFR-nya, kemudian di sini adalah combustion ya. Nah, ini nanti dibuat grafik, misalkan dari 17
17, 20, 25, 30. Nah, intinya ini sampai dengan 55 misalkan. Nah, ini temperaturnya berapa? Ya, tadi silakan bisa diisi, misalkan sekarang 18,12. Nah, ini 18,12 ya. 18,12 derajat Celcius. Kalau 25 nanti suhu temperatur pembakarannya berapa? Nah, ini 16. Nah, kita tunggu ya sampai dengan karena rasio itu sama dengan rasio yang kita atur. Nah, ini kurang lebih sekarang hampir sama, sehingga kita akan masukkan nilai dari temperatur pembakaran adalah 15,34. Ini 15 bukan koma ya, 1534 derajat Celcius. Nah, ini dibuat grafiknya seperti apa. Oke, itu yang soal yang tadi. Kita stop dulu. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya, silahkan dilanjutkan. Nah, kita masuk ke bagian terakhir. Pada kondisi normal, set control ratio diatur agar suhunya berada pada 1400. Oke, kita coba atur dulu supaya suhunya di sini 1400. Oke, kita running. Kita coba atur AFR-nya, ini 1534 supaya ini suhunya kurang. Ya, maka kita perlu losses tambahan dengan cara menaikkan udaranya. Mass flow udaranya kita tambahkan dengan cara menaikkan AFR. Misalkan kita isikan ini 27. Maka suhunya akan turun. Kita lihat turunnya berapa. Oke, di sini kita lihat rasionya 27, sehingga di sini mass flow-nya ya maksimal 30 karena kita sudah atur. Ini tidak bisa ya, karena rasio 25, rasionya 27, tidak bisa mencapai 27. Kenapa tidak bisa? Karena range-nya kita tadi mengaturnya menjadi 30. Nah, maka kita ubah dulu range-nya menjadi bukan 30 tapi misalkan 60. Nah, kita lihat. Nah, ini ya akan lambat laun dia akan naik lagi karena rasionya akan sama dengan rasionya. Nah, kita lihat ini VV-nya berapa. Kita lihat bagian sini temperaturnya berapa. Ini 1446, artinya masih belum. Nah, kita coba tambahkan lagi menjadi 28 ya rasionya. Nah, sehingga di sini kita lihat apakah memang suhunya pas di 1400 derajat Celcius atau tidak. Oke, ini kurang lebih nanti silakan bisa dicoba diatur-atur, anggaplah ini pas ya. Nanti silakan disesuaikan. Nah, kemudian kalau sudah pas berarti AFR-nya adalah 28. Nah, kalau kita lihat di ini soal, nah maka kalau sudah set control ratio ini di AFR yang memang mencapai suhu pembakaran 1400, nah maka kita akan variasikan sinyal split range, kemudian mengamati output OP ya, perubahan output OP split range terhadap mass flow LVG dan NG. Buatkan peta dengan sumbu X OP split range dan Y-nya adalah mass flow. Oke. Nah, maka kita akan membuat di sini ada output control ya dari split range. Kemudian di sini ada mass flow dari LPG. Di sini ada ini dalam kilogram per sekon. Nah, ini untuk LNG, untuk NG ya. Nah, kemudian kita coba variasikan untuk output split range-nya. Nah, maka kita lihat di sini. Ini sudah oke. Kita variasikan yang Kita variasikan yang split range. Nah, ini ya kita atur menjadi manual. Nah, kemudian kita lihat parameternya. Oke, nah ini kita atur ya OP-nya dari mulai misalkan 5% ataupun dari 0 ya, kita isikan 0 dulu, OP 0%. Nah, maka
nilai dari ini, nah ini ya ada LPG mass flow-nya adalah 0,2, maka diisi di sini pada saat dia 0% ya, ini dalam persen. Nah, maka LPG-nya adalah 0,21, kemudian NG-nya adalah 0 begitu. Begitupun kalau seandainya kita naikkan ini menjadi 5%. Nah, ini 5%, maka LPG-nya adalah 0,10. Ini 5%, ini 0,10. NG-nya adalah 0,15. 0,15. Ini 0,105. Ya, ini 0,105 untuk LPG. Untuk NG-nya ini, NG-nya ya 0,15. Nah, begitu pun seterusnya. Ini dicek sampai dengan 100% ya, sampai dengan nilai 100 gitu. Silakan dicek, kemudian nanti dibuatkan grafik kedua ini, sehingga nanti grafik ini kedua-duanya ada di dalam satu grafik yang nanti kurang lebih grafiknya itu sama dengan, bukan sama tapi mirip dengan seperti ini. Yang membedakan adalah di bagian Y-nya satuannya bukan persen tetapi mass flow, yaitu kilogram per sekon. Kalau X-nya sama, controller output dari 0% sampai dengan 100%, tetapi yang membedakan tadi di bagian Y-nya. Bagian Y-nya target output ini bukan target output tetapi mass flow ataupun ya output ya mass flow dari masing-masing stream, apakah LPG ataupun NG. Seperti itu. Itu untuk yang studi case yang terakhir.